Tematik 1F, tema lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema lingkungan sekitar rumah, pembelajaran 1 dan 2. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ustazah Lutfi. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat serta semangat. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tematik 1F subtema 2. Pembelajaran yang pertama mengenai keadaan lingkungan rumah, jadi sekitar rumah kalian. Dan yang kedua adalah membuat kalimat ajakan. Silahkan diamati gambarnya. Gambar apa itu? Ada gambar rumah, ada orang yang berjalan di samping rumah. Lingkungannya bagaimana? Lingkungannya bersih, rumah tertata rapi, jalanan juga terlihat bersih, selokan lancar tidak berbau, pohon-pohon juga terlihat hijau. Itu merupakan salah satu tanda lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang bersih itu sehat, udara pun terasa segar, tidak ada penyakit bersarang, hidup jadi nyaman. Semua orang senang dan nyaman tinggal di lingkungan yang bersih, pasti semua bahagia, kecuali kalau tempatnya itu kotor, beda lagi ya. Bisa diperhatikan gambarnya? Ya, seperti itulah contoh tempat atau lingkungan yang bersih. Yang kedua, silahkan diamati bedanya apa dengan yang gambar pertama tadi. Ya, yang ini termasuk lingkungan yang kotor, lingkungan yang banyak sampah. Sungainya tidak bisa berjalan dengan lancar. Sungainya banyak sampah. Banyak sampah berserakan. Banyak sampah di sungai, air solokan menjadi tersumbat, pohon tumbang dibiarkan, tidak segera diberesi, rumah tidak tertata rapi. Selain itu, di depan rumah juga ada sampah yang berserakan. Ini membuat hidup menjadi kurang nyaman, ya kan? Lingkungan yang kotor membuat tidak nyaman, tidak enak dipandang atau kurang enak dipandang, menyebabkan sarang penyakit dan akhirnya menyebabkan bencana alam, bisa banjir karena airnya tersumbat, bencana penyakit bisa karena banyak sarang penyakit di sampah-sampah yang berserakan. Bisa dimengerti? Bisa membedakan ya mana lingkungan yang bersih dan sehat dan mana lingkungan yang kotor dan menyebabkan penyakit. Bisa dibedakan toh? Oke. Selanjutnya silahkan diamati. Ada sampah berserakan di sekitar sekolah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Mari kita dengarkan cerita ini. Dino sedang berjalan menuju kantin, melewati lorong kelas. Lalu Dino melihat sampah berserakan. Akhirnya Dino mencari Raka. Dino akan mengajak Raka untuk membersihkan sampah. Ya, seharusnya ketika ada sampah yang berserakan, kita harus segera merapikan, segera membersihkan. Jika kita tidak bisa sendirian, kita mengajak teman. Bagaimana kalimat yang digunakan untuk mengajak teman membersihkan sampah? Ada yang bisa? Ya, silahkan ini dilihat. Raka, ayo kita bersama membersihkan sampah itu. Di situ ada kalimat ayo, berarti termasuk kalimat ajakan. Silahkan. Nih, apa sih kalimat ajakan itu Ustazah? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tadi Raka diajak untuk membersihkan sampah, itu termasuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo atau mari. Jadi ketika ada kata ayo atau mari, itu disebut dengan kalimat ajakan.
Dan jangan lupa di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Tahu kan tanda seru disebut dengan tanda pentung. Tahu ya? Contoh kalimat ajakan dari Ustazah yang pertama, ayo belajar dengan giat. Ada kata ayo dan di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Yang kedua, marilah kita berdoa bersama. Mari, ada kata mari, berarti termasuk kalimat ajakan. Bisa dimengerti? Untuk menambahkan lagi, Ustazah akan berikan contoh. Contoh ini tolong dibedakan ya antara kalimat ajakan atau bukan. Ustazah punya 2 kalimat. Yang pertama, Sita, kita akan ke rumah nenek. Yang kedua, Sita, ayo kita ke rumah nenek. Mana yang disebut dengan kalimat ajakan? Ada yang tahu? Iya, yang benar, yang berwarna kuning. Sita, ayo kita ke rumah nenek. Ada kata ayo. Bisa nggih? Sekarang Ustazah punya gambar. Gambar, silahkan membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Ada yang bisa? Ya, ini contohnya. Dino, mari bermain bola bersamaku. Ada kata mari dan akhirnya ada kalimat. Di terakhir kalimat ada tanda seru. Jangan lupa mulai sekarang dibiasakan memakai huruf kapital yang baik dan benar di awal kalimat. Masih ingat kan pelajaran kemarin di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Nama harus memakai huruf kapital, diterapkan ya untuk membuat kalimat ajakan. Selanjutnya, Ustazah punya cerita. Dian mengajak Sisi main boneka di rumahnya. Bagaimana kalimat ajakannya? Ini kalimat ajakannya. Ayo Sisi kita bermain boneka di rumahku. Bisa nggih? Nanti kalau membuat di rumah. Satu lagi, Kiki akan mengikuti lomba baca puisi. Roni mengajak teman-temannya untuk mendoakan Kiki agar menjadi juara. Bagaimana kalimat ajakannya? Oke, marilah kita berdoa bersama. Semoga teman kita mendapatkan juara 1. Itu termasuk kalimat ajakan untuk berdoa. Bisa dimengerti nggih? Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua ini adalah gerak tarian menirukan gerak alam, yaitu pohon tertiup. Nanti tolong dipraktekkan nggih di rumah. Ini gerakan menirukan pohon tertiup angin kencang. Mari kita praktek sama-sama satu-satu nggih. Kedua tangan lurus ke atas, lalu diayunkan ke depan sampai menyentuh kaki. Setelah itu kita angkat lagi dan kembali ke sini. Kepala pada saat itu tertunduk dan melihat tanah. Selanjutnya kita kedua tangan masih lurus seperti tadi, lalu tangan ke belakang, kepala melihat ke atas menatap langit. Nanti dipraktekkan ya. Selanjutnya, kedua tangan seperti tadi diayunkan ke kanan dan ke kiri. Mari kita praktekkan sama-sama. Yang pertama tadi ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan ke samping kiri. Bisa nggih? Nanti kita praktekkan bersama-sama. Jangan lupa nggih anak-anak hebat. Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.